Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua teman-teman. Sekarang saya lagi ada di Le Eminence, Kabupaten Cianjur. Mungkin sambil healing sedikit ya. Saya coba kasih tahu nih beberapa alasan tidak memenuhi syaratnya nih teman-teman. Kalau direkap dari hasil TMS ya, dari teman-teman instansi mungkin yang paling banyak itu untuk di pengadaan P3K tahun ini 2022 itu paling banyak ada di surat keterangan pengalaman kerja. Nah, di situ tuh paling banyak penyebab teman-teman gagal administrasinya. Kalau dokumen yang lain sih nggak banyak ya. Kayak di surat lamaran itu hanya sedikit aja tuh yang formatnya tidak sesuai dengan yang dipersyaratkan instansi, tujuannya juga tidak ditujukan ke instansi yang teman-teman lamar. Itu cuma sedikit. Begitupun surat pernyataan juga cuma format aja sih. Sebenarnya di surat pernyataan itu kan instansi minta poinnya harus sesuai ya. Nah, ini kadang teman-teman tuh poinnya ada yang dihilangkan, sedangkan surat pernyataan itu kan sifatnya wajib ya, pegangan buat instansi itu. Manakala terjadi hal-hal yang memang tidak diinginkan oleh instansi gitu. Jadi masalah format aja sih kalau surat lamaran sama surat pernyataan. Kalau di pas foto jarang banget yang gagal karena cuma pas foto terbaru sama background merah, udah itu aja. Dokumen lainnya transkrip ijazah, ini kaitannya dengan pendidikan ya, kualifikasi pendidikan. Nah, banyak pertanyaan yang masuk ke saya itu, Kak, kenapa sarjana SPD atau sarjana pendidikan itu beda dengan teknis? Nah, karena sepemahaman saya juga, contoh ya, sarjana pendidikan kimia gitu dengan sarjana kimia itu beda tuh. Beda, karena kalau untuk sarjana pendidikan itu diperuntukkan nanti guru ya, atau untuk mengajar, sedangkan yang S1 atau sarjana kimia itu benar-benar ke teknis keilmuannya tuh. Nah, itu sih contohnya. Jadi kalau nggak salah verifikator dari BKN juga nggak boleh tuh, beda. Kalau misal instansi butuh S1 kimia yang melamar S1 pendidikan kimia, nah itu kalau misalnya teman-teman diluluskan ya oleh panitia seleksi, nanti itu kena tuh di verifikator di BKN terkait dengan formasi atau pendidikannya, kesesuaian pendidikan. Jadi seperti itu untuk kualifikasi pendidikan. Transkrip dan ijazah lainnya yang gagal mungkin di apa ya? Oh, ini fotokopi. Kan dipersyaratkan yang asli ya dokumennya. Jadi harus yang asli, jangan fotokopi. Nah, kebanyakan kemarin kasusnya yang gagal itu teman-teman mengupload yang hitam putih, yang fotokopi, padahal diminta instansi yang asli gitu ya. Nah, yang paling banyak jadi penyebabnya adalah surat keterangan pengalaman kerja. Yang pertama, surat keterangannya formatnya tidak disesuaikan oleh instansi yang dilamar ya. Sebenarnya kalau untuk format, teman-teman di luar instansi pemerintah itu boleh menggunakan format dari perusahaannya masing-masing gitu, karena tidak mematok harus ada wajib dicap ulang gitu ya, karena kan repot juga tuh kalau udah resignnya udah lama kan agak susah ya. Nah, sebenarnya udah diberi kelonggaran sepertinya deh oleh teman-teman instansi, namun di yang lainnya tuh yang masih kurang ya. Contoh kalau di instansi yang dilamarnya misal ada kementerian KKP lah, ambil lah ya. Di situ dipersyaratkan wajib dilampirkan ya, serta melampirkan SK pengangkatannya minimal 2 tahun. Tuh, SK minimal 2 tahunnya harus disertakan, dilampirkan. Nah, ya, banyak dari teman-teman pelamar itu kalau tidak salah hanya melampirkan surat keterangan kerjanya saja, SK-nya nggak dilampirkan. Nah, makanya gagal. Nah, kemudian bidang pengalaman kerja. Nah, untuk bidang pengalaman kerja sendiri, coba dilihat di pengumumannya deh, karena instansi juga meminta untuk jabatan tertentu, bidangnya juga tertentu, tidak semua bidang bisa melamar. Tuh, jadi
ini ya, teman-teman juga harus menyesuaikan tuh bidang pengalamannya dengan formasi yang dilamar. Seperti itu. Kemudian surat keterangan pengalaman kerja yang lain, penyebabnya adalah penandatangan dari surat keterangan itu, pengalaman kerjanya. Kan yang diminta kalau instansi pemerintah minimal JPT Pratama ya, atau eselon 2. Nah, banyak teman-teman yang hanya tanda tangan eselon 3 atau bahkan staff gitu. Atau bahkan eselon 4 gitu. Itu tentu tidak memenuhi persyaratan. Kalau di swasta yang diminta adalah minimal direktur atau kepala divisi HRD, gitu ya. Jadi itu beberapa penyebab dokumen teman-teman tidak lulus administrasi. Oke. Ya, mungkin itu yang bisa saya sampaikan sedikit ya terkait dengan dokumen yang gagal di administrasi. Semoga ini bisa menjadi evaluasi buat teman-teman semua di seleksi pengadaan ASN selanjutnya ya. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe pastinya untuk supaya nanti teman-teman nggak terlewat nih informasi terkait dengan pengadaan ASN. Kalau nanti saya akan coba share kembali ya beberapa hal tentang pengadaan P3K tahun ini khususnya dan pengadaan ASN pada umumnya nanti. Baik, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.